Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk bisa menampilkan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1, kelas 1D yang beranggotakan Seli Sepia Soleha, Simbolon Paulina Caroline, dan Siti Aminah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang grafik dan fungsi. Saya Simbolon Paulina Caroline akan menjelaskan yang pertama itu pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenis fungsi. Di sini ada pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau sering disebut hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel unsur yang lainnya. Contohnya Y sama dengan Fx. Fx ini adalah fungsi X. Lalu jika diketahui bahwa fungsi permintaan beras adalah Y sama dengan 12 ditambah 0,3X dan diketahui harga beras 12.000, maka permintaan beras sebesar. Di sini yang ditanyakan itu kan permintaan beras. Nah, fungsi permintaan berasnya itu Y sama dengan 12 ditambah 0,3X. X-nya itu harga beras. Harga beras itu 12.000, maka dapat kita tulis Y sama dengan 12 ditambah 0,3 dikali 12.000 harga berasnya. Jadi di sini tinggal kita kalikan saja 12.000 dikali 0,3, lalu hasilnya ditambah 12. Maka kita dapatkan 3.612. Yang kedua, ada unsur-unsur. Unsur-unsur yang berada dalam suatu fungsi yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama variabel. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Ada dua macam variabel dalam suatu fungsi. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung dengan variabel lain. Atau dapat dikatakan juga variabel bebas itu variabel yang dapat ditentukan nilainya. Misalnya itu X, kita bisa menentukan nilai X ini dari sini. Dan kita juga bisa menentukan nilai Y dari nilai X-nya ini. Dari nilai X-nya ini nih. Maka dapat kita katakan fungsi adalah hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Di sini itu kan variabelnya itu X dan Y. Jadi di sini ada ketergantungan, saling terikat antara X dan Y. Saling berhubungan. Jadi karena nilai Y bergantung pada nilai X-nya. Misalkan X-nya ini kecil atau besar, itu juga berpengaruh pada nilai Y ini. Maka X dan Y ini kita sebut dengan variabel. Lalu ada yang kedua itu koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Nah, jadi koefisien ini kan bilangan atau angka yang ada di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Nih, variabelnya ini kan tadi X ya. Maka koefisiennya ini angkanya yang ini 0,3. Karena 0,3 ini terletak di dalam X ini, di dalam variabel ini. Maka dapat dikatakan koefisiennya adalah 0,3. Lalu yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Nah, atau bisa dikatakan juga konstanta ini tidak ada variabelnya, tidak mempunyai variabel. Maka di sini yang tidak ada variabelnya itu adalah 12. Maka 12 termasuk nilai konstanta. Nilai konstanta ini bisa berapa saja, bisa 6, 7, ataupun 10. Jadi bisa berapa saja, asalkan tidak ada variabelnya.
Lalu ada jenis-jenis fungsi. Terdapat 3 jenis fungsi, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Di sini ada yang pertama contoh fungsi surjektif. Nah, di sini udah ada 2 gambar. Ini. Di sini bisa kita lihat apa sih fungsi surjektif itu? Fungsi surjektif itu fungsi yang dimana semua anggota B-nya mempunyai pasangan di A. Ini anggota B mempunyai pasangan di A. Maka kita lihat anggota B-nya. Yang A ini pasangannya adalah 1. Yang B pasangannya 2. Dan yang C pasangannya 3 dan 4. Maka semua anggota B ini mempunyai pasangan di anggota A. Maka ini termasuk fungsi surjektif. Sedangkan kita lihat yang gambar ini. Di sini anggota B-nya ini tidak semuanya mempunyai pasangan di anggota A. Ada C yang tidak ada pasangannya di anggota A, maka ini bukan fungsi surjektif. Jadi yang termasuk fungsi surjektif adalah gambar yang ini bukan. Lalu yang kedua contoh fungsi injektif. Di sini ada 2 gambar juga. Fungsi injektif itu sering kita sebut dengan fungsi 1-1. Jadi satu anggota A ini dipetakan hanya 1 juga di anggota B. Maka kita lihat di sini. 1 anggota A dipetakan 1 di anggota B. Kita lihat anggota A yang angka 1 ini dipetakan hanya 1 di anggota B. Angka 2 hanya 1 juga. Yang ketiga ini 1 juga di anggota B. Maka ini termasuk fungsi injektif. Sedangkan yang gambar keduanya ini anggota A ini yang 1 dipetakan 1 di anggota B. Yang kedua anggota B juga. Sedangkan yang ketiga ini dia juga ke anggota B. Maka ini bukan disebut sebagai fungsi injektif. Karena tidak dipetakan 1. Ini ada 2 ini, yang B ini. Lalu yang ketiga ini contoh fungsi bijektif. Nah, apa sih fungsi bijektif itu? Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang dimana ada perpaduan antara surjektif dan injektif. Jadi di dalamnya itu ada surjektif dan juga injektif. Kita lihat di sini. Tadi fungsi surjektif itu kan anggota B-nya mempunyai pasangan di anggota A. Kita lihat di sini anggota B-nya mempunyai pasangan semua enggak di anggota A? Ada kan semua pasangannya. Nah, berarti dia termasuk surjektif. Lalu kita lihat juga apa dia termasuk injektif juga. Injektif tadi fungsi 1-1. 1 anggota A dipetakan hanya 1 di anggota B. Kita lihat ini. Hanya 1 di anggota B-nya. Anggota A hanya 1 di anggota B. Ini juga sama. Maka dari itu ini termasuk fungsi bijektif karena terdapat perpaduan antara fungsi surjektif dan fungsi injektif. Sedangkan gambar yang sebelahnya ini itu bukan termasuk fungsi bijektif karena dia, kita lihat surjektif tadi anggota B-nya mempunyai pasangan di anggota A. Bener gak anggota B-nya mempunyai pasangan di anggota A? Di sini ada D yang tidak mempunyai pasangan, berarti dia bukan termasuk surjektif. Dari sini saja sudah bisa kita lihat bahwa fungsi bijektif ini bukan termasuk fungsi bijektif karena
tidak termasuk fungsi surjektif juga. Lalu, saya juga akan menjelaskan materi 1.2 tentang fungsi inverse. Fungsi inverse atau terbalik adalah kebalikan dari fungsi aslinya. Contoh soalnya, jika f(x), fungsi x, sama dengan 2x min 6, maka fungsi inverse dari x adalah berapa? Jawabnya, jadi pertama itu kita menentukan persamaan x-nya dulu. Kita menentukan persamaan x. Nih. Nah, di sini kita tulis f(x) sama dengan 2x min 6. Lalu kita balik, karena fungsi inverse ini merupakan kebalikan dari fungsi aslinya. Maka kita tuliskan 2x sama dengan fx plus 6. Karena ini pindah, maka ini berubah jadi plus. Lalu di sini kita dapat x sama dengan fx plus 6 dibagi 2. 2-nya jadi pindah ke bawah karena terjadi perubahan posisi kan. Maka di sini kita dapatkan fungsi inverse dari x sama dengan x plus 6 dibagi 2 sama dengan 1/2x plus 3. 1 dibagi 2x plus 3. Jadi seperti itu, teman-teman. Selanjutnya saya Siti Aminah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1.3 yaitu fungsi linear. Bentuk umum dari fungsi linear dan menggambarkan grafik fungsi linear. Fungsi linear sendiri adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 atau berpangkat 1, atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus. Bentuk umum rumus dari fungsi linear sendiri adalah y sama dengan a plus bx, di mana y adalah variabel terikat atau dependent variable, yang artinya variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Dan selanjutnya x adalah variabel bebas atau independent variable, yang artinya variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Sedangkan a adalah konstanta yang tidak berubah. Maksudnya sifatnya tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Yang selanjutnya adalah b sama dengan koefisien berfungsi sebagai pengganti variabel atau dilambangkan dengan sebuah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Fungsi linear y sama dengan a plus bx. Yang pertama adalah grafik. Grafik fungsi linear akan selalu berupa garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus. Yang selanjutnya ada titik potong. Titik potong A adalah perpotongan dengan sumbu y, x sama dengan 0. Dan yang kedua, titik perpotongan dengan sumbu x adalah jika y sama dengan 0. Kemiringan B adalah kemiringan garis. Ini yang dimaksud dengan B. Seharusnya dilambangkan dengan B. Yang selanjutnya, jika nilai kemiringan positif, maka garis miring ke atas. Jika nilai positif, maka garis miring ke atas. Dan jika nilai kemiringan negatif, garis miring ke bawah. Yang selanjutnya adalah fungsi linear. Gambar macam-macam gambar dari kemiringan. Yang pertama ada
gambar dari kemiringan negatif, yaitu berarti anak panahnya mengarah ke bawah. Yang kedua adalah kemiringan positif, yang berarti anak panahnya mengarah ke atas. Dan yang ketiga ada kemiringan nol atau garisnya mengarah lurus ke depan, tidak ke atas atau tidak ke bawah. Yang terakhir atau yang keempat adalah kemiringan tidak tentu. Anak panahnya tidak mengarah ke atas, tidak mengarah ke bawah, dan tidak mengarah ke depan. Jadi tidak jelas bagaimana. Yang selanjutnya ada pembentukan fungsi linear. Yang pertama menggunakan metode 2 titik atau Dewey koordinat. Apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing buka kurung x1, y1 tutup kurung dan buka kurung x2, y2 tutup kurung, maka rumus persamaan linear yang digunakan adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui titik A buka kurung 2,3 tutup kurung dan titik B buka kurung 6,5 tutup kurung, maka persamaan linearnya adalah, yang pertama kita masukkan rumus persamaan linearnya, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Terus yang selanjutnya adalah diketahui titik A buka kurung 2,3 dan titik B buka kurung 6,5 tutup kurung dirubah menjadi seperti ini. Buka kurung x1, y1 tutup kurung dan x2, y2 tutup kurung. Yang selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Y min 3 per 5 kurang 3 sama dengan x min 2 dikurang per 6 kurang 2. Selanjutnya y min 3 per 5 dikurang 3 sama dengan 2 sama dengan x min 2, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita kali silang di bagian sini. 4 dikali y, 4 dikali buka kurung y min 3 tutup kurung sama dengan 2 buka kurung x min 2 tutup kurung. 4 dikali y sama dengan 4y dan 4 min 3 sama dengan min 12 sama dengan 2 dikali x 2x dan 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Lalu min 12-nya dipindah ruaskan menjadi positif. Yang kita dapatkan yaitu 4y sama dengan 2x plus min 4 plus 12 sama dengan 8. Lalu y sama dengan 2 plus 0,5x. Hasil itu didapatkan dari 4y sama dengan 2x plus 8 masing-masing dibagi dengan 4 agar 4-nya habis. 4y-nya habis, jadi tinggal y saja. Lalu rumus dasar dari fungsi linear itu adalah y sama dengan a plus bx. Jadi kita samakan formatnya dengan rumus dasar atau rumus umum. Yang selanjutnya metode kedua yaitu metode 1 titik dan 1 kemiringan koordinat lereng. Dari sebuah titik A buka kurung x1, y1 tutup kurung dan suatu kemiringan yang dilambangkan dengan M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Y min y1 sama dengan M buka kurung x min x1 tutup kurung. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misal diketahui titik A buka kurung 2,3 tutup kurung dan kemiringan M sama dengan 0,5, maka persamaan linearnya adalah, langkah pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu y min y1 sama dengan M buka kurung x min x1 tutup kurung. Lalu titik A buka kurung 2,3 tutup kurung
dirubah menjadi koordinat titik, yaitu A buka kurung X1, Y1 tutup kurung. Jadi tinggal kita masukin aja. Y sama dengan min 3 sama dengan Y min 3 sama dengan 0,5 buka kurung X min 2 tutup kurung. Y min 3 sama dengan 0,5 dikali X 0,5X dan 0,5 dikali min 2 yaitu min 1. Hasil yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 0,5 plus 2. Ya, selanjutnya pencarian nilai variabel dari persamaan linear. Yang pertama menggunakan metode substitusi. Metode substitusi adalah dua persamaan dengan dua bilangan yang dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangannya, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Yang kedua menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah dua persamaan dengan dua bilangan yang dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangannya yang ada sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. Yang terakhir ada metode determinan. Determinan adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar A. Dinyatakan sebagai jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari matriks bujur sangkar. Matriks sendiri adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Dan sebuah matriks bujur sangkar A dinotasikan dengan det buka kurung A tutup kurung atau garis A garis. Seperti ini contohnya. Det A determinan A atau bisa kita lambangkan dengan sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya Sally. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi nonlinear. Yang dimaksud fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Ada 4 macam bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi, yaitu fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Gambar fungsi kuadrat bisa berupa lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah parabola. Secara umum, fungsi kuadrat ada rumusnya, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, di mana Y ini adalah variabel terikat dan X ini adalah variabel bebas. Atau dengan kata lain, Y adalah variabel dependen dan X adalah variabel independen. A, B, C adalah konstanta, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Di sini ada dua grafik. Yang pertama itu grafik parabola terbuka ke atas, dan yang kedua adalah parabola terbuka ke bawah. Pada gambar grafik pertama, titik puncak disebut titik minimum, dan pada grafik kedua, titik puncak disebut titik maksimum. Titik puncak adalah titik arah perubahan fungsi. Titik puncak merupakan titik paling bawah atau dasar dari parabola. Jika parabola terbuka ke atas, titik puncak disebut titik minimum.
Jika parabola terbuka ke bawah, titik puncak disebut titik maksimum parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Di sini ada tiga grafik. Yang pertama grafik A lebih dari 0 dan D lebih dari 0. A lebih dari 0 ini dimaksud dengan parabola terbuka ke atas, dan D lebih dari 0 adalah parabola akan memotong sumbu X di antara dua titik. Grafik kedua. Grafik kedua sama dengan grafik pertama, yaitu A lebih dari 0 artinya parabola terbuka ke atas, dan D sama dengan 0 artinya parabola akan memotong sumbu di antara dua titik yang saling berhimpitan. Grafik ketiga pun sama. A lebih dari 0 artinya parabola terbuka ke atas, dan D kurang dari 0 artinya parabola tidak akan memotong sumbu X. Artinya parabola mengambang. Di sini ada tiga grafik lagi, yaitu A kurang dari 0 dan D lebih dari 0. Artinya A kurang 0 adalah parabola terbuka ke bawah, dan D lebih dari 0 adalah parabola akan memotong sumbu X di antara dua titik. Dan grafik selanjutnya, A kurang dari 0 sama dengan parabola terbuka ke bawah, dan D sama dengan 0, parabola akan memotong sumbu di antara dua titik yang berhimpitan. Grafik selanjutnya adalah A kurang dari 0 artinya parabola terbuka ke bawah, dan D kurang dari 0, parabola tidak akan memotong sumbu X dan mengambang. Dan bisa dilihat dengan persamaan parabola. Di situ ada rumus titik ekstrim sama dengan titik puncak. Langsung saja masuk ke contoh. Tentukan titik ekstrim dan perpotongannya dengan sumbu-sumbu koordinat, sumbu X dan Y, dari parabola berikut. Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Sumbu simetri sejajar sumbu Y. Karena nilai A sama dengan min 1 kurang dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah. Titik ekstrimnya terletak di atas atau titik maksimum dengan titik koordinat. Untuk angkanya bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 1.5 yaitu fungsi gabungan. Fungsi gabungan merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi f buka kurung x tutup kurung dan g buka kurung x tutup kurung sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi gabungan biasa dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Langsung saja gabungan dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu f buka kurung x tutup kurung sama dengan x kuadrat, dan fungsi yang kedua kita misalkan g buka kurung x tutup kurung sama dengan x min 1. Fungsi gabungan bisa menjadi dua. Yang pertama yaitu f buka kurung g buka kurung x tutup kurung yang artinya g dimasukkan ke dalam f atau g dihitung lebih dahulu daripada f yang bisa lebih disederhanakan menjadi sama dengan fg buka kurung x tutup kurung sama dengan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Yang kedua, g buka kurung f buka kurung x tutup kurung artinya f dimasukkan ke g atau f dihitung lebih dahulu. Kita bisa menyederhanakannya menjadi sama dengan g f buka kurung x tutup kurung sama dengan x kuadrat min 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Kita menggunakan gabungan fungsi yang pertama yaitu f buka kurung g buka kurung x tutup kurung sama dengan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Kita misalkan nilai x ini adalah x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Cara selanjutnya tinggal kita masukkan atau kita hitung dengan menggunakan persamaan yang sudah diketahui.
X-nya diganti dengan nilai yang kita permisalkan tadi. Yang pertama, contohnya adalah FG buka kurung 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 1 min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, FG buka kurung 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, FG buka kurung 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 4. Yang bisa kita gantikan dengan anak panah seperti contoh di samping. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita menggunakan gabungan fungsi yang kedua, yaitu GF buka kurung X tutup kurung sama dengan X kuadrat min 1. Kita permisalkan lagi. X nilainya adalah 1 sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Langkah selanjutnya sama, kita masukkan nilai yang kita permisalkan tadi ke dalam rumus yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama, FG buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 1 kuadrat dikali 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Yang kedua, FG buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3. Yang ketiga, FG buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 8. Dan langkah selanjutnya bisa kita gantikan dengan anak panah. Sekian dari saya, terima kasih.